Ya, pemirsa masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita berada di segmen terakhir menakar urgensi lockdown hadapi corona. Mas Abra, kalau misalnya kita melihat bagaimana dampak ya, tidak hanya kesehatan saja, pariwisata sudah sangat terlihat begitu. Apakah nextnya akan ekonomi yang harus dikorbankan untuk bisa menjadi poin yang pertama, kesehatan yang utama? Sebetulnya bukan ekonomi dikorbankan, tetapi memang ekonomi menjadi hal yang terdampak langsung akibat adanya virus corona ini. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa ekonomi akan berimbas dan di tengah kekalutan tersebut sebenarnya bagaimana pemerintah tadi bisa mengerem atau bisa menahan bagaimana laju penurunan itu tidak terlalu dalam. Yang kedua bagaimana juga masyarakat bisa segera recovery. Jadi penyebaran itu tidak relatif meningkat sangat drastis ya dalam waktu-waktu dekat ini. Dan memang dampak yang paling dirasakan langsung selain sektor pariwisata adalah sektor industri manufaktur ya. Karena industri kekurangan bahan baku dan bahan penolong, dan ini terkonfirmasi dari data BPS yang tadi yang mengkonfirmasi bahwa impor kita di bulan Februari itu merosot hampir sekitar 10% ya. 10%. Kemudian itu impor modal Dalam 10 hari ya Mas? dalam bulan Februari saja, Februari. 1 bulan. Jadi impor bahan konsumsi turun 40%, impor bahan baku dan penolong turun 15%, dan impor bahan modal itu sekitar 18%. Artinya memang industri manufaktur sedang mengalami infeksi juga gitu kan, mereka tidak bisa beroperasi. Dan kenapa industri manufaktur ini strategis? Karena memang perannya terhadap PDB cukup besar, paling besar sekitar 19%. Dan industri manufaktur inilah sebagai tulang punggung bagaimana mereka bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan di dalam negeri. Tadi ketika kita tidak bisa mendapatkan bahan konsumsi, barang-barang hasil produksi juga tidak bisa disuplai lagi oleh industri dalam negeri. Dan ini memang imbasnya cukup besar, dan kita khawatir ketika nanti industri manufaktur sudah mulai kewalahan untuk memproduksi, ya suplai bahan-bahan barang-barang tadi terbatas, artinya ada resiko terjadinya kenaikan harga-harga atau inflasi, terutama di bulan-bulan Ramadan mendatang. Kemudian juga nanti resiko ketika pandemi ini sudah mulai pulih, sudah mulai hilang ya, entah itu di bulan keberapa. Yang jelas itu unpredictable karena Nah, industri kan sudah tidak bisa memproduksi lagi atau terbatas. Itu kita ada resiko terjadi banjir impor. Karena kebutuhan tinggi dan barang-barang produksi di luar negeri sudah cukup baik, akhirnya barang-barang bisa masuk dan bisa menjadi tsunami impor. Itu juga menjadi resiko yang kedua dalam jangka menengah ke depan. Baik. Ibu, apakah ini sudah dibaca oleh pemerintah? Jadi begini, dari konsultasi kami dengan Kadin maupun Apindo, mereka mengkonfirmasi tidak ada kesulitan bahan baku maupun barang modal dari impor. Karena yang mereka lihat adalah tetap saja yang namanya ketika dulu Hubei ditutup, maka sebenarnya mereka juga bisa mencari supplier dari negara lain. Jadi ada trade diversion. Kalau kita membaca data bahwa kenapa impor itu turun, itu sebenarnya juga merefleksikan bahwa aktivitas manufaktur memang melambat. Padahal sudah lumayan Indonesia PMI manufaktur kita sudah melewati 50, tetapi dengan begini bisa saja kemudian melandai kembali ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan tadi gestur pemerintah. Pemerintah serius, pemerintah siaga, dan kemudian sekali lagi kita tidak menyimpulkan bahwa akan seperti ini terus, bisa lebih kuat lagi atau kemudian bisa kita longgarkan sejalan dengan katakanlah perkembangan dari situasi. Tetapi gesturnya sekarang adalah kesehatan masyarakat itu adalah yang utama. Kesehatan masyarakat adalah yang utama. Mas Abra, kalau misalnya tadi yang dikatakan Ibu, pemerintah tetap siap dan siaga. Apa yang harus dilakukan ya pelaku ekonomi yang khususnya industri manufaktur dan sebagainya? Mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha dalam jangka pendek misalnya dalam hal tadi keterbatasan bahan baku maupun barang modal adalah bagaimana bisa secepat mungkin mencari impor alternatif. Jadi dari beberapa negara yang juga memiliki nilai kompetitif. Jadi memang diakui selama ini kita bergantung dengan Cina karena memang relatif 20% harganya lebih murah dibanding sumber dari negara-negara lain. Tapi mau tidak mau kita harus mencari sumber impor alternatif. Yang kedua adalah bagaimana ini juga menjadi momentum bagi industri dalam negeri untuk bisa meningkatkan kembali industri antara. Jadi bisa mensuplai kebutuhan bahan baku di dalam negeri dalam jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian juga yang ketiga dalam hal ekspor ini juga menjadi peluang ya. Kita tahu bahwa negara-negara tadi mereka juga terbatas untuk melakukan industri terutama di Cina. Nah, artinya kan
banyak negara-negara yang menjadi sasaran ekspor Cina juga kesulitan untuk mendapatkan barang. Dan Indonesia bisa masuk ke dalam ceruk pasar tersebut. Jadi ini juga menjadi peluang juga buat ekspor Indonesia. Kemudian di sisi lain adalah insentif yang bisa diberikan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan misalkan insentif untuk impor beberapa barang yang memang dinilai strategis untuk kebutuhan industri manufaktur, tetapi juga mungkin pemerintah bisa menambah atau mengambil kebijakan kira-kira stimulus seperti apa lagi yang bisa diberikan untuk sektor industri manufaktur. Baik, kalau kita kembali ke tema besar kita menakar urgensi lockdown corona, menurut Anda Mas Abra seberapa besar urgensinya kita harus melockdown negara ini atau mungkin lockdown secara parsial? Ya, kalau lockdown, kalau menurut saya untuk sekarang ini memang sudah tepat dilakukan lockdown secara parsial, artinya memang diserahkan ke beberapa provinsi untuk menetapkan apakah daerah tersebut sudah masuk ke LB atau tidak, untuk mengambil kebijakan juga di lingkup provinsi. Kemudian yang kedua sambil melihat perkembangan jumlah status pasien positif corona ini seperti apa. Ketika memang angkanya sudah cukup ekstrim, pemerintah mau tidak mau memang harus mengambil langkah ekstrim juga. Dan yang ketiga, saya pikir lockdown juga punya beberapa jenis tadi. Bisa lockdown yang sifatnya parsial, bisa juga lockdown yang sifatnya waktu. Jadi misalkan dalam beberapa waktu dibuka atau ditutup dan kemudian nanti dibuka lagi. Dan juga lockdown sektoral. Jadi sektor-sektor mana saja yang ditutup, misalkan sektor hiburan, kemudian juga sektor pariwisata, restoran, tetapi sektor-sektor lain mungkin tidak bisa ditutup. Jadi juga perlu mempertimbangkan sektor-sektor yang bisa ditutup dan tidak. Baik. Terakhir Ibu Deni, kalau tadi dibicarakan pemerintah selalu siap siaga dan mengawasi menit per menitnya, apa tolak ukuran nanti kita akan membuat lockdown parsial atau lockdown total? Saya pikir ini tentang berapa banyak penyebaran dari masyarakat yang terinfeksi oleh virus ini. Karena sebenarnya itulah yang membuka peluang dari kehilangan nyawa. Kita nggak bisa bernegosiasi dengan itu. Karena itu pemerintah sekali lagi kesehatan masyarakat adalah nomor satu. Saya tidak mau mengatakan itu at any cost. Karena bagaimanapun juga tadi bahwa yang paling rentan untuk tertular oleh virus corona ini juga masyarakat yang mungkin secara ekonomi juga terbatas. Kemudian yang kalau dilakukan lockdown itu yang terdampak paling besar juga mereka. Jadi ini memang kita punya sekali lagi jembatan yang sangat narrow, tetapi kita tidak negosiat dengan kehilangan nyawa. Satu lagi ada hal yang membuat penasaran masyarakat, seperti yang dikatakan Pak Presiden Joko Widodo, ada hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, adapun hal yang tidak. Nah ini menjadi spekulasi banyak pihak begitu. Sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang tidak disampaikan oleh pemerintah sebenarnya? Saya terus terang saja ini sebaiknya juga bisa ditanyakan kepada juru bicara di istana terkait dengan hal itu. Tetapi pemerintah sudah berusaha untuk setransparan mungkin mengupdate kepada publik dari waktu ke waktu. Karena dengan itulah satu-satunya cara untuk membuat publik kemudian mengerti situasi yang terjadi seperti apa. Membangun kredibilitas dan kepercayaan itu sangat penting. Karena ketika itu kemudian sudah tidak ada, bisa dibayangkan ketika saatnya pemerintah mengatakan sesuatu dan harus serius, kemudian ini mungkin tidak serius atau kemudian ini belum tentu informasi yang sesungguhnya. Jadi kita mungkin pada saat itu kita agak kaget dengan reaksi publik yang waktu itu sempat terjadi panic buying. Nah karena sebenarnya suplai atau pasokan atau produksi itu ada, tetapi kalau itu kemudian yang dilakukan, ini bisa kemudian men-trigger kepada masalah sosial yang lain, yang kita kemudian tidak ingin itu terjadi. Dikala kita semua harusnya katakanlah bersatu padu dan kemudian memiliki empati satu sama lain, bukan mempolitisi situasi, karena ini sekali lagi hal yang extraordinary. Kesalahan mungkin dilakukan. Saya tidak mau menunjukkan siapa dan segala kesalahan mungkin ada, tapi kemudian koreksi yang cepat, menyadari bahwa ini ternyata tidak bijaksana untuk dilakukan. Saya pikir spiritnya adalah seperti itu, supaya Indonesia kemudian bisa survive. Ya utamanya memang yang terpenting supaya Indonesia bisa survive dan masyarakat Indonesia bisa tetap sehat begitu ya Bu ya. Dan kita harus sebagai masyarakat juga harus tetap mengikuti apa anjuran atau kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih Ibu Deni, terima kasih Mas Abra sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.